Bilang kalau mau mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Guru Amir Putra SGZ MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah metabolisme gizi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Dia Viva Gamaru sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 kelas C akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai alur pencernaan dan penyerapan protein dan lemak. Notes, saya tidak sendiri. Saya ditemani rekan kelompok saya yaitu Nurkardini Azhara Syam, Umuzara Dawiyah Widodo, Suci Ramadhani, Arni Wahyuniar, dan Nureski Ramadhani. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu protein. Protein adalah makronutrien esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, dan regulasi proses tubuh. Contoh protein itu seperti daging, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, biji-bijian, dan kedelai. Nah, protein juga penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh serta menjaga kesehatan secara keseluruhan. Baiklah, itulah tadi materi pertama mengenai protein yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua, yaitu Nur Kardini. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu pencernaan pada lambung. Yang pertama yaitu pencernaan di lambung, di mana setelah protein tersebut itu dipecah di mulut untuk menjadi bentuk yang paling sederhana, protein tersebut itu diturunkan di lambung melalui esofagus, di mana pada lambung tersendiri itu ada enzim yaitu enzim pepsin yang bekerja dan berasal dari pepsinogen, di mana ini itu diaktifkan oleh asam lambung. Lingkungan lambung yang sangat asam juga membantu denaturasi dari protein, yaitu membuka struktur lipatan protein agar pepsin bisa memotongnya menjadi polipeptida yang lebih pendek. Next. Selanjutnya yaitu pencernaan pada usus halus, di mana setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus, di mana tempat pencernaan utama itu terjadi. Pankreas ini mengeluarkan enzim seperti tripsin, hemotripsin, elastase, dan juga eksopeptidase, di mana tripsin sendiri itu diaktifkan dari tripsinogen oleh enterokinase, di mana enzim-enzim ini juga itu bekerja sama dalam memecah polipeptida menjadi asam amino bebas. Selanjutnya, asam amino itu kemudian diserap oleh enterosit atau sel usus halus melalui transport aktif yang bergantung pada natrium, di mana dipeptida dan juga tripeptida itu ikut diserap melalui transporter PEP1 atau PEP1, lalu dipecah oleh peptidase intraseluler. Setelah masuk ke dalam sel, asam amino juga dialirkan melalui vena porta menuju hati, lalu didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membentuk protein sesuai dengan kebutuhan individu. Selanjutnya saya serahkan kepada Arni Wahyuniar untuk materi selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu penyerapan di enterosit atau sel usus halus. Setelah protein dicerna menjadi molekul kecil, asam amino, dipeptida, dan tripeptida, proses penyerapan tersebut berlangsung di enterosit dengan beberapa mekanisme. Yang pertama yaitu transport aktif, di mana asam amino tersebut diserap melalui transporter spesifik pada membrana sel enterosit. Proses ini membutuhkan energi
dan bergantung pada ion natrium Na+, asam basa, dan rantai bercabang memiliki transporter yang berbeda. Yang kedua yaitu penyerapan dipeptida dan trisam amino bebas. Dipeptida dan tripeptida diangkut oleh PEP-T1 atau peptida transporter 1. Setelah masuk ke dalam enterosit, molekul tersebut dipecah menjadi asam amino oleh enzim peptidase intraseluler. Yang ketiga ada distribusi. Nah, setelah masuk ke enterosit, asam amino tersebut akan menghasilkan penyerapan yang akan dilepaskan ke pembuluh darah kecil di usus. Selanjutnya, asam amino dialirkan melalui vena porta hepatica menuju hati untuk proses metabolisme lebih lanjut. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu peran hati, di mana setelah sampai di hati, asam amino akan diproses untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Peran hati itu sangatlah penting, diantaranya ada metabolisme awal. Nah, di mana asam amino kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan tubuh, misalnya ke otot, jaringan saraf, atau organ lainnya. Yang kedua yaitu sintesis protein. Nah, di mana pada proses ini hati memanfaatkan asam amino untuk membuat berbagai protein penting seperti protein plasma, misalnya albumin yang menjaga tekanan osmotik darah, enzim untuk mempercepat reaksi biokimia, hormon yang berperan dalam mengatur fungsi tubuh, dan zat penting lain yang menunjang kekebalan tubuh. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu lemak. Lipid atau lemak adalah kelompok senyawa organik beragam yang larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Lipid meliputi trigliserida, fosfolipids, sterol, dan molekul terkait lainnya yang berfungsi sebagai sumber energi, komponen struktural, membran sel, dan molekul pemberi sinyal. Uh, Untuk mendapatkan lemak itu bisa didapatkan dari makanan seperti daging, telur, susu, biji-bijian dan lain sebagainya. Makanan dimasukkan ke dalam mulut untuk menghancurkan makanan menjadi yang lebih halus. Lalu di dalam mulut itu terdapat saliva yang mengandung enzim amilase yang memecah pati dan mengandung mukus untuk melumasi makanan sehingga mudah ditelan. Setelah makanan berubah menjadi teksturnya lebih halus, masuk ke dalam esofagus maupun faring, lalu turun ke lambung. Di dalam lambung terdapat enzim gastrik lipase. Nah, enzim ini bertujuan untuk memecah trigliserida menjadi digliserida dan asam lemak bebas. Selanjutnya, proses pencernaan lemak utama itu berada di usus halus. Jadi, emulsifikasi oleh empedu itu, lemak dari lambung itu berbentuk globul yang besar dan sulit dicerna. Jadi, garam empedu dari hati dan kantong empedu itu memecah lemak menjadi misel kecil agar enzim dapat bekerja secara efektif. Nah, enzim pankreas ini seperti lipase memecah trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak bebas. Akhirnya menjadi produk akhir seperti monogliserida, asam lemak bebas, kolesterol, dan lisofosfolipid. Semua produk akhir ini bergabung dengan garam empedu membentuk misel yang berperan membawa hasil pencernaan lemak menuju dinding usus untuk diserap. Materi selanjutnya oleh Ummu Zahra. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai proses penyerapan lemak di enterosit. Yang pertama ada difusi pasif. Setelah lemak dicerna, hasilnya berupa asam lemak dan monogliserida. Tapi karena lemak susah larut dalam tubuh, tubuh itu membentuk misel semacam bola kecil yang bantu usus lemak larut di cairan usus. Nah, komponen lemak yang ada di dalam misel ini bisa masuk ke sel
usus atau enterosit dengan cara difusi pasif, yang artinya mereka masuk sendiri tanpa bantuan energi, cukup karena ukurannya kecil dan sifatnya larut dalam lemak. Yang kedua ada reesterifikasi. Begitu masuk ke dalam sel, asam lemak dan monogliserida tidak langsung dipakai. Jadi mereka itu disusun ulang jadi trigliserida, bentuk lemak utuh yang bisa disimpan atau dikirim ke bagian tubuh lain. Yang ketiga, ada pembentukan kilomikron, yaitu trigliserida yang sudah jadi tidak bisa dikirim begitu saja. Jadi mereka itu dikemas bersama protein dan komponen lain jadi satu yang bernama kilomikrin. Nah, kilomikrin ini itu seperti pengangkut lemak yang keluar dari sel usus dan masuk ke dalam sistem limfatik. Jadi dari sana lemak itu akan dialirkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi atau disimpan. Selanjutnya saya serahkan kepada Suci Ramadhani. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, distribusi dan metabolisme. Bagian ini menjelaskan bagaimana partikel lemak yang sudah diserap oleh usus dalam bentuk kilomikron disebarkan ke seluruh tubuh dan diolah. Nah, yang pertama itu perjalanan kilomikron. Setelah dibentuk di dalam usus halus, kilomikron tidak langsung masuk ke pembuluh darah utama. Ia masuk terlebih dahulu ke sistem limfatik atau sistem getah bening. Nah, dari sana ia akan dialirkan hingga akhirnya masuk ke aliran darah melalui vena subclavia atau pembuluh darah besar di dekat bahu. Nah, selanjutnya itu ada peran enzim lipoprotein lipase. Nah, begitu berada di dalam darah, kilomikron akan beredar ke seluruh tubuh. Di dinding pembuluh darah, kapiler pada berbagai jaringan seperti otot dan jaringan lemak terdapat enzim bernama lipoprotein lipase. Nah, selanjutnya itu ada proses metabolisme. Enzim lipoprotein lipase bertugas untuk membongkar atau memecah trigliserida atau bentuk utama lemak yang ada di dalam kilomikron. Hasil pemecahan ini adalah asam lemak dan gliserol. Nah, tujuan akhirnya yang pertama itu sebagai energi. Nah, asam lemak yang sudah dipecah bisa langsung diambil dan digunakan oleh sel-sel tubuh, misalnya sel otot sebagai sumber energi. Nah, selanjutnya itu sebagai cadangan, yang dimana jika tidak langsung dibutuhkan sebagai energi, asam lemak akan disimpan dalam jaringan adiposa atau jaringan lemak sebagai cadangan energi. Selanjutnya itu ada transportasi dan penyimpanan. Nah, bagian ini menjelaskan bagaimana lemak lipid secara umum diangkut di dalam darah karena lemak pada dasarnya tidak bisa larut dalam darah yang berbasis air. Nah, pengangkut lemak lipoprotein. Agar bisa diangkut melalui darah, lemak harus dibungkus oleh protein. Gabungan antara lipid dan protein ini disebut lipoprotein. Bayangkan lipoprotein ini seperti kapal selam yang membawa muatan lemak untuk berlayar di aliran darah. Nah, jenis-jenis lipoprotein yang pertama itu ada kilomikron, yang dimana jenis yang paling besar dan paling tidak padat. Tugas utamanya membawa lemak dari makanan ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua itu ada very low density lipoprotein, yang dimana membawa trigliserida yang diproduksi oleh hati ke jaringan tubuh. Yang ketiga itu ada low density lipoprotein, yang dimana sering disebut kolesterol jahat. Tugasnya mengantarkan kolesterol ke sel-sel tubuh. Jika jumlahnya terlalu banyak, ia bisa menumpuk di dinding arteri. Selanjutnya itu ada high density lipoprotein, yang dimana sering disebut kolesterol baik. Tugasnya adalah mengumpulkan kelebihan kolesterol dari jaringan untuk dibawa kembali ke hati dan dibuang. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika tubuh memiliki kelebihan energi dari lemak, lemak tersebut akan disimpan di dalam sel-sel pada jaringan adiposa. Jaringan ini berfungsi sebagai gudang cadangan energi jangka panjang. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa protein dan lemak adalah makronutrien
penting yang dicerna dan diserap melalui proses berbeda. Protein dipecah menjadi asam amino untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sedangkan lemak diubah menjadi asam lemak dan monogliserida lalu dibentuk kembali menjadi trigliserida dan diedarkan dalam bentuk lipoprotein. Pemahaman sains juga membantu menjelaskan proses ini serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, diskusi ini bisa memberikan ilmu yang baik pada kita semua ke depannya. Saya kira diskusi ini cukup sampai di sini. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.